Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam ke dalam kolam, mendengar sambutan salam, kayaknya belum sarapan. Sambut sarapan, Bu. Kok dari semangat. Kula ambali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sumpit, Ibu Sriwatini SPD. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite juga jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Cilumprit, serta yang juga saya hormati orang tua wali murid, Bapak Ibu dan anak-anak yang Pak Tu banggakan. Segala puja puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, dan umatnya dari dahulu, sekarang, dan pada masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu, jamaah pengawasan rutin, pengajian rutin Ahad Wage, materi yang ingin saya sampaikan cukup satu kata: sukses. Apa ibu-ibu? Sukses. Purun sukses. Pengen sukses? Insya Allah akan kita bahas sukses itu apa. Semua orang, Bapak Ibu, anak-anak, semua orang pengen sukses, siapapun itu. Tapi cara pandang orang yang sukses itu berbeda-beda. Cara orang memandang sukses itu berbeda-beda. Ini mewakili, ada Bill Gates, ada Arnold, ada Albert Einstein, ini Michael Jordan, ini ada perwakilan saja. Dan mungkin diantaranya adalah diri kita. Ada yang memandang sukses itu diukur dari kaya. Kalau sudah kaya, sukses. Ada orang yang kaya kita pandang, wah ini orang yang sukses. Contohnya gini, orang tua menyekolahkan anaknya, dinasihati, wahai anakku, kamu kalau sekolah, kamu pinter, bisa kuliah, dan akhirnya kamu bisa kerja. Akhirnya kalau bekerja hasilnya apa? Uang, dan kamu nanti akan menjadi orang yang kaya. Berarti ini kebanyakan orang seperti ini ya. Kebanyakan, mungkin diantaranya juga kita. Mereka kaya, mereka ada yang berkuasa, mereka ada yang terkenal, juga berpengaruh. Tapi kita lihat banyak berita mereka malah kalau di luar negeri itu berakhir dengan bunuh diri. Maka jadi apa itu sukses? Sukses itu adalah, ada yang mengatakan kebahagiaan. Sukses itu bahagia. Di ukuran bahagia itu seperti apa? Kalau kebahagiaan itu ketika kita maknai hanya sebatas lahiriah, bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, ya toh? Itu berarti kita bahagia hanya sebatas lahiriah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pencapaian tujuan kalau sudah tercapai, misalnya kita sudah punya apa yang bersifat lahiriah, yang kita pandang itu sudah kunci sukses, maka kalau sudah tercapai itu mau apa? Sukses itu adalah sebuah
proses yang akan kita bahas. Mungkin dalam waktu per poin kita akan bahas 5 menit. Yang pertama, mengetahui apa maksud hidup atau tujuan hidup. Tapi sebelumnya kita selingi hadroh ya, supaya penasaran. Supaya penasaran. Karena di ngapunten saya nggak bisa lucu ya Bu, seperti yang kemarin. Saya sudah matur sama Mas Pram, saya nggak bisa lucu. Kita selingi selawat dulu nih. Salatullah salamullah ala taha Yang pertama adalah mengetahui maksud dan tujuan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insan hinum minad dahr lam yakun syai'a mazkura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka 'alal insan, bukankah telah datang atas insan hinum minad dahr, dari masa suatu waktu, lam yakun saya maskuro, pada waktu itu masa itu
manusia belum menjadi sesuatu yang dapat disebut. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam surat Al-Insan ayat 1. Jadi kalau ingin kita tahu tujuan hidup, maka kita harus tahu siapa sesungguhnya diri kita. Bukankah telah datang atas insan bahwa pada suatu masa dari waktu bahwa kita adalah sesuatu yang tidak dapat disebut. Jadi hakikat dari kita, diri kita manusia. Kalau ingin tahu tujuan hidup kita, maka siapa diri kita yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita pertama adalah berwujud ruh. Hal ataka ala insan hinu minad dahr lam yakun saya maskura. Dalam ayat Al-Insan itu kita adalah ruh. Allah menciptakan ruh kita di alam arwah sebelum diturunkan ke rahim seorang ibu dan dilahirkan ke dunia. Maka ketika sudah siap fisik tubuh biologis kita, maka Allah tiupkanlah ruh ke dalam diri kita manusia, dan kita dihadirkan Allah di muka bumi ini. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan ditiupkanlah ruh itu ke dalam jasad kita manusia. Maka diri yang sesungguhnya adalah ruh, dan ruh itu butuh karena dunia yang kita tempati adalah materi, maka ruh butuh tempat atau wadah, dan wadahnya adalah tubuh biologis. Maka ditiupkanlah wa nafakhtu fihi min ruhi, maka ditiupkanlah ruh ke dalam diri kita manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an ada dua tujuan hidup kita oleh Allah dihadirkan ke dalam di muka bumi ini. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Maka harusnya semua aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, harus bernilai ibadah, dan juga menjadi khalifah fil ardi, menjadi khalifah pemakmur bumi, pelestari bumi, bukan perusak bumi. Jadi ketika kita hadir di suatu tempat, maka kita tidak akan menjadi perusak, tapi kita akan menjadi pelestari, pemakmur bumi. Selintas 5 menit. Lalu yang kedua, ketika kita sudah tahu tujuan maksud hidup kita, bukan untuk menjadi seorang kaya, bukan menjadi seorang yang cerdas, itu hanya sarana saja. Harta itu hanya sarana saja. Ketika kita bisa dengan kepandaian kita, bisa kita dapatkan uang atau harta, kita bisa membeli makanan adalah supaya tubuh kita sehat. Tubuh yang sehat bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi bukan kaya, bukan popularitas, terkenalan, atau mungkin kepandaian dan lain sebagainya. Tadi tujuan hidup beribadah. Maka kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita adalah menjadi khalifah fil ardi, maka diantaranya adalah kita harus bertumbuh mencapai potensi yang maksimal. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada setiap diri manusia itu diantaranya ada beberapa potensi. Yang pertama, potensi yang sering kita abaikan adalah potensi jasmani atau fisik biologis. Orang bisa terampil, orang bisa pandai dengan dia olah fisik. Misalnya ada kita misalnya tir, kita kan olah fisik. Kita misalnya berlatih nyetir, maka kita bisa nyetir dengan fisik ini. Misalnya kita ada di SD Cilumpet karate, maka dengan tubuh yang dilatih karate, berlatih pukulan, berlatih tendangan, berlatih fisik, maka dia akan kuat. Beda dengan orang yang tidak pernah olahraga, maka fisiknya akan lemah. Inilah olah fisik. Apapun itu fisik kita olah, maka kita akan menjadi terampil. Apapun itu. Misalnya orang-orang yang profesional olahraga, misalnya sepak bola, dia berlatih fisik betul itu, memaksimalkan potensi fisiknya, maka dia bisa dengan fisik ini bernilai. Yang diabaikan di samping fisik.
adalah olah akal, potensi akal. Allah berikan kita kelebihan dari sekian banyak makhluk Allah adalah akal kita. Maka Allah sindir, afala taqilun, afala tazakarun, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak mengingat? Ini adalah sindiran Allah bagi kita, supaya apa? Mengasah akal kita, potensi akal kita, supaya cerdas. Kalau kita olah pikir kita dengan sesuatu yang sulit, maka kita akan menjadi pribadi yang cerdas, bahkan di atas cerdas. Tapi ketika kita malas, tidak mau belajar, tidak mau mengolah akal kita, maka kita menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Kita akan tergerus, kita akan menjadi orang yang pecundang, generasi yang lemah. Dan jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita tidak mau menggunakan akal kita untuk berpikir, maka siap-siap saja kita bisa dibodohi orang. Karena apa? Kita tidak bisa apa-apa, maka siap-siap saja bekerja dengan visi kita, tidak bekerja dengan akal kita. Yang ketiga adalah yang sering diabaikan adalah potensi rohani, kekuatan ruhiyah kita. Jadi kebanyakan manusia, orang mungkin termasuk kita, hanya berhenti pada olah fisik dan olah akal, tidak pernah dia olah rohani atau olah spiritual. Dan masing-masing contoh olah spiritual itu dengan mendawamkan, pertama wudhu, bisa olah spiritual itu bisa mendawamkan qiyamul lail, itu olah spiritual. Misalnya dengan memperbanyak zikir. Jadi orang lain zikir cuma mungkin setelah sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Orang yang olah rohani, dia akan terus berzikir pada Allah. Bahkan perintah Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikron kasir yang sebanyak-banyaknya. Qiyama wa qu'udan wala junubin, berdiri, duduk, berbaring, zikir pada Allah. Itulah spiritual, olah rohani. Tapi kalau tanpa bimbingan biasanya tersesat. Kalau olah spiritual, olah rohani. Dan masing-masing ketika potensi ini, Bapak Ibu, anak-anak, ketika potensi ini ada sisi negatifnya, ada sisi positif, ada sisi negatif. Contoh, olah jasmani. Olah jasmani itu sisi negatifnya begini. Dia berlatih karate. Tapi kalau sisi negatif digunakan untuk berantem atau malah gelut terus kan gitu. Hawanya itu, saya dulu berlatih tenaga dalam juga pencak silat itu 6 tahun Pak. Hawanya itu pengen gelut terus itu. Jadi saya tuh kalau jalan itu setiap habis latihan tuh begini. Jadi petantang-petantang. Jadi mau hawanya itu mau menggunakan tinjuin loh. Maka tidak ada rasa takut. Itu sisi negatifnya. Gitu. Itu olah jasmani. Sisi akal rohani, orang pinter. Orang pinter itu kalau ada negatifnya, yang merusak negara itu orang-orang pinter apa orang bodoh? Orang pinter. Orang yang merusak hukum, ahli hukum. Ya toh. Yang merusak negara, orang yang ahli tata negara. Orang yang merusak ekonomi, ahli ekonomi. Itu sisi negatif daripada akal kita kalau kita olah. Tapi ada sisi positif, ada sisi negatif. Olah rohani, beribadah terus menerus, berkholwat menyendiri di kamar, itikaf di masjid, puasa terus menerus. Itu nanti ada banyak rintangan, banyak godaan. Betapa banyak orang-orang yang dulu pinter olah rohani itu malah menyeleweng jadi nabi palsu. Ahmad Musaddiq itu dia orang pesantren. Dia berkholwat di Bogor, olah spiritual tanpa seorang guru. Maka ada jin yang mengaku sebagai malaikat
mengangkat dia sebagai nabi palsu, termasuk Lia Aiden dan lain sebagainya. Itu sisi negatifnya begitu. Ada juga yang dia ke paranormal, ke dukun. Itu sisi spiritual yang kita asah dari sisi negatif. Ada plus minusnya. Maka supaya 3 potensi itu maksimal ada pada diri kita, jawabannya setelah yang satu ini. Ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha Potensi, ketiga potensi jasmani itu seperti segitiga, jasmani, akal, rohani, ada segitiga yang bisa mengintegrasikan, menyatukan potensi itu tidak lain adalah hati nurani kita.
Ketika hati nurani kita atau kolbu ini terbersihkan atau bersih, maka ketika potensi itu pasti menjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Allah di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ala wa inna fi jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kulluh fa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Di dalam jasad fisik kita anak Adam itu ada segumpal daging. Fa idza saluhat, apabila segumpal daging itu bagus, baik, maka akan baik seluruh tubuh. Apabila segumpal daging itu fasad, rusak, buruk, maka akan buruk seluruh tubuh kita. Ala wahaya qalbu, kata Rasul, ketahuilah, fahami, camkan, itu adalah qalbu atau hati nurani kita. Para sufi, para ahli spiritual menyatakan bahwa qalbu itu letaknya di dada sebelah kiri, termasuk di jantung. Di jantung. Jantung itu bahasa Arabnya adalah qalbu. Jantung itu bahasa Arabnya adalah qalbu. Ada di sebelah dada sebelah kiri. Itulah inti daripada qalbu kita manusia. Problemnya, masalahnya adalah ketika qalbu itu atau diri kita berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang menyimpang dari kefitrahan, dari kesucian itu, maka qalbu yang bersih itu akan menjadi ternodai. Di dalam hadis Rasulullah mengingatkan, innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatun sauda fi qalb. Innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman itu, idza aznaba kanat nuqtatun sauda. Apabila mukmin, seorang mukmin itu, kita berbuat dosa, maka akan ada bercak hitam di dalam kolbu kita, hati kita. Kita berbuat rusak, ada bercak hitam di dalam kolbu kita. Maksiat, ada titik lagi hitam, ada noktah lagi. Maka kolbu yang menghitam akan menjadi kolbu yang berpenyakit. Maka itu harus dibersihkan supaya kolbu itu bisa memaksimalkan ketiga potensi itu, supaya mengarah kepada sesuatu yang positif. Yang pertama adalah jasmani, akal, dan juga rohani. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membersihkan kolbu, kata Rasul, inna likulin syai'in siqala wa siqalatul qulub bizikrullah. Cara membersihkannya adalah tidak bukan adalah dengan kita perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat sesuatu yang buruk, istighfar, minimal istighfar, astagfirullahaladzim. Itu akan membersihkan kolbu kita. Maka kolbu yang bersih akan memaksimalkan potensi jasmani, akal, dan juga rohani kita. Jadi kalau sukses dunia memang dilihat dari capaian. Ketika kita sudah mencapai titik suatu yang kita tuju, itulah sukses. Anak-anak di SD Surumpret sudah selesai dengan nilai yang maksimal, itu sudah sukses karena sudah tercapai. Tapi sukses yang hakiki, Allah tidak lihat dari hasil yang didapatkan, tapi di Allah lihat dari kemurnian dari proses itu. Proses itu baik atau buruk. Jadi sama-sama orang memperoleh harta, tapi caranya, prosesnya halal atau haram. Jadi prosesnya yang Allah lihat. Dan itulah, kesuksesan itu tidak bisa kita peroleh di dunia. Kesuksesan itu bisa kita peroleh ketika kita sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini tidak ada yang namanya
sukses. Sukses itu ketika kita sudah mati husnul khotimah dan kita sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena hidup ini adalah ujian. Dari ujian ke ujian, dari masalah ke masalah. Dan masalah tidak terletak pada masalahnya, tapi terletak pada cara kita menyikapi masalah tersebut. Jamaah, Bapak Ibu, anak-anak yang saya hormati, ciri-ciri orang yang sukses nanti di akhirat adalah menabur manfaat pada sesama. Menabur manfaat pada sesama. Contohnya tadi alhamdulillah program dari SD Negeri Cilumprit untuk membantu yang tunadaksa, itu cara satu, menebar manfaat bagi sesama. Itu berarti ciri-ciri kita sudah nanti bisa dikategorikan bagi orang-orang yang sukses. As-sakiu qoribu minallah, qoribu minan nas, qoribu minal jannah, baidum minanar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Itulah khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Ketika kita hadir di majelis dimanapun, kita selalu menebar manfaat. Itulah ciri-ciri orang yang sukses fid-dini wad dunia wal akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim. Mugi-mugi sedaya hajat panuwunan kula sami pun sapa lan sami pun Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqina biha min jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil syai'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tubalighuna bi aqsal hayat min jamil khairil hayati wa abadil mamat. Innal ladzina yubayyinuna innama yubayyinullahu yatullahi faqadina kasaba innama yanqusu al-nafsi wa man akhara bi ma'rullah fa sayyidihi al-azim. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya tabi'al muhimman, Allahumma ya tabi'al baliyat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibud da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia darimu syaikrana. Manana laulaku kaifa ma'ubukum kaifa ma'uwakum. Manana laulaku kaifa ma'ubukum kaifa ma'uwakum. Cintaku yang suci padamu Rabbi takkan tergantikan kekal abadi. Ku bisa menjadi manusia berakhlak mulia berkamu syaikrana. Manana laulaku kaifa ma'ubukum kaifa ma'awakum. Manana laulaku kaifa ma'ubukum kaifa ma'awakum. Kabulkan ya Rabbi harapanku ini agar sang Murabbi meridai kami. Panjang
berkahnya menyertai